John tadi membantah atau clear ya, Pak John masih kuasa hukum. Karena kan kemarin dari jawabannya bilang Pak John sudah tidak putus. Jadi clear Pak John masih kuasa hukum ya. Sampai sekarang masih kuasa hukum. Ini ada di sini. Cuma ya saya ya kan namanya menghadapi hukum itu kan menengok peluang. Ya kan? Dan pengalaman saya, ya kan? Ya tengok kasus Cirebon. Itu kan bagaimana banyaknya nopum kan? Padahal kasus sudah sempat lama itu ya udah pantas mengajukan PK. Tapi kan ditolak juga. Nah sekarang ya kalau saya bergabung, kalau menurut pendapat saya ya hasil itu kecil, ya ngapain saya harus bergabung? Ini kan masa integritas saya juga PH ke depannya. Nah itu yang saya tidak mau bergabung di situ. Nah kalau masalah kuasa kan udah aku bilang. Dan memang terakhir saya ngomong Muhammad juga, saya bilang nggak usahlah saya ikut di sini. Karena apa? Karena ya saya berbeda pandangan. Nah, jadi itu, dan kemudian kan saya yang malahan banyak pelayanan yang baik dikasihkan Dirjen Lapas selama saya menangani perkara ini. Nah sekarang harus melakukan semacam komplain ya saya kan tidak mau juga ikut dalam gerbong itu gitu. Bang John berarti mengkritik PK yang diajukan pihak Amar melalui kuasa hukumnya Krisnamurti ya berarti? Bukan mengkritik. PK itu upaya hukum, memang saya sarankan ke Amar itu. Tapi kalau sekarang diajukan menurut saya terlalu cepat. Karena persyaratan utama dari PK itu adalah novum. Ya kan? Ya kesilapan hakim itu kan ya jarang yang dikabulkan kan gitu. Tapi kalau ada novum, nah inilah mungkin ya supaya perkara ini dikembangkan, itu sebenarnya ini bisa jadi novum. Belum ada yang saya tengok begitu orang putus, ya ibaratnya orang meninggal dulu, kuburannya masih merah, tiba-tiba udah ya ibaratnya istri kawin lagi gitu kan gitu. Nah, jadi ya itulah saya memutuskan sekarang di depan keluarga juga bahwa saya tidak mau ikut bergabung dalam itu kalau secepatnya PK itu diajukan. Nah, karena nopumnya saya tengok ya ini pribadi saya, tapi kan ya pendapat saya dan pandangan saya kan belum ada. Nah, jadi saya bukan mengkritik, cuma saya belum sependapat kalau sekarang itu PK diajukan. Sekarang ya. Tapi kalau setelah dapat nopum dan setelah benar-benar dikonsultasikan dengan ahli, ya kan, dengan saksi, ya mungkin ada saksi baru yang belum dihadirkan pada waktu itu. Nah, udah berkeyakinan kita ini PK ini. Ya saya kan sekarang lagi menyusun PK juga perkara lain, perkara korupsi. Ya kan? Ya, itu perkara udah berjalan 6 tahun. Nah, ini yang saya tidak sepandangan. Kemudian ya kebanyakan kemudian karena Aman yang posisinya lebih tahu saya bahwa dia dalam menjalani hukuman sifat warga binaan, terus kita terlalu banyak mengkritik dari kerjanya kementerian yang selama ini, Kementerian IMIPAS yang selama ini memberikan pelayanan yang baik kepada Amar, ya itu juga saya berseberangan pendapat kan gitu. Itu kan hak saya kan gitu. Oke, untuk kuasa hukum yang terdakwa ini, untuk PK sendiri gimana? Apa selalu terdakwa terdakwa? Enggak, sekarang dia bukan posisi sebagai PH, sekarang PH yang dituju oleh keluarga. Ya. Dia termasuk ya Betul. beliau ini bersama dengan saya kan gitu. Ya. Jadi nggak ada kalau masalah yang ke terdakwa 5 ini nggak bisa dibahas di sini. Ya sama si Karena beliau udah berakhir. Ikut bergabung dengan PH Pak John. Ya, betul. Jadi pokoknya keluarga menunjuk Om John sama Ya, Kak untuk Devita lah. tindak lanjut loh. Dan ada langkah hukum lain yang di luar PK dan lain-lain kan gitu. Komunikasi sekarang gimana? Gimana tuh komunikasi? Oh, ini maksudnya semenjak Bang Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan mungkin ada obrolan atau ada sempat pamitan gitu ke? Nggak ada kan waktu dipindahin ke NK kan malam ya, buru-buru tiba-tiba ya kita baru tahunya itu besok paginya. Saya dihubungi dari pihak lapas, dari petugas lapas lah, untuk bilang kalau Bang Amar sudah dipindahkan. Jadi memang belum ada sempat komunikasi sama Bang Amar. Terakhir komunikasi itu di hari Selasa, gitu Selasanya, kan hari Jumat dipindahin. Ya, hari Jumat itu malam, Jumat malam. jam 1 malam, jam
Oh, Sabtu berarti dipindah. Ya, jam 1, berarti hari Sabtu sebenarnya. Ya. Nyampe di sana jam 6. Nah, register dilakukan administrasi itu jam 8. Ini hari Selasa itu terakhir mau komunikasi. Betul ya. Komunikasi terakhir ya hari Selasa. Ada obrolan apa sih, Dit? Maksudnya kayak ada kesiapan sendiri dari Bang Amar buat dipindahkan? Iya, dia sudah pasrah ya, kelihatan dari kemarin juga. Tapi tetap dia ada ketakutan juga, karena dia selalu bilang sama saya bukan kapasitas dia untuk dibawa ke Nusa Kambangan, karena dia hanya pemakai gitu loh. Dan saya yakin juga, saya percaya kalau Bang Amar ini cuma pemakai, bukan pengedar. Jadi ini kan yang sekarang kita upayakan gitu loh. Dan mudah-mudahan asesmennya cepat turun Ya, cepat turun. Asesmennya bisa turun dan Nah, bisa udah medium kan gitu. Nanti kita ajukan untuk pemindahan lagi gitu. Bang disebutkan katanya Amar ada traumatis sendiri untuk dibawa ke NK. Betul. Menurut dia kemarin terakhir kali yang pertama kan dia pergi juga tuh yang pertama. Terus kan sempat ke Jakarta juga kan untuk menghadiri persidangan. Kita kan ngobrol juga. Dia cerita semuanya tentang bagaimana di sana gitu kan. Dia tidurnya nggak nyaman, kakinya ditekuk, ya kan. Terus dia bilang bisa lumpuh gue lama-lama di sini gitu kan. Terus keluar untuk apa namanya? Untuk matahari aja ya, untuk melihat matahari aja cuma 2 kali 1 minggu. Jadi itu ya dia sangat tersiksa di situ, dia rasa trauma lah untuk ke situ gitu. Cuman ya inilah kita lagi upayakan juga sama Om John juga untuk gimana caranya bisa asesmennya cepat selesai. Bang waktu cerita traumatiknya itu ada emosional nggak sih? Mungkin dia nangis kan? Oh iya. Jadi kan waktu itu saya tahu lah abang saya ketika dia lagi bohong, lagi acting atau lagi benar-benar takut ya. Dan saya lihat matanya itu ya dia benar-benar takut lah dipindahkan lagi ke NK gitu. Om John, ini kan posisinya Amar sendiri kan sudah di Nusa Kambangan. Ini posisinya Om John dan keluarga ini untuk komunikasi sendiri sama Amar dengan cara seperti apa mungkin? Nah, harus dipahami, status high risk itu kan yang boleh komunikasi itu kan PH sama keluarga. Nah, berarti kan ya selama ini yang udah kita ini bukan cerita aturan loh, yang udah kita berpraktek selama ini ya Arman, ya Aditya Joni, kita ini pasti bisa. Jadi keluarga bisa nanti melaluinya Arman. Nah, kan gitu Aditya Joni. Nah, kemudian kan itu kan kalau komunikasi kan secara apa kan baru secara video call biasanya. Itu dalam sebulan sekali. Iya. Nah, dan setelah nanti dia turun ICRIS, itu kan dia kan udah seperti napi biasa, Ya. bisa dikunjungi langsung, nah, ya kan. Nah, dan apalagi kalau dipindahkan ya status kalau udah medium ya biasa aja. Itulah kita berupaya untuk supaya dia ini turun dari high risk ke medium kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang diperjuangkan, bukan kita ini harus apa ya, bikin semacam apa dengan komplain dengan dirjen ini. Itu menurut pendapat saya ya, itu kan malah melambatkan asesmen high risk-nya kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya kan nanti Arman bisa ngomong dengan pihak barunya kan gitu. Karena kalau ditunkan, kalau kan ada saya tengok tuh katanya ditunkan itu kan berapa lama proses inkrahnya, dan pemerintah pasti akan melayani, apalagi kan dia negara ini kan punya pengacara negara kan, ya kan. Nah, otomatis kan kemudian kan namanya tun, walaupun udah menang, kadang-kadang menang di atas kertas, eksekusinya juga susah. Saya udah puluhan tahun jadi pengacara, paham betul. Misalnya ada saya izin tambang itu, tambang batu bara, dicabut bupati, udah kita menang kan ditun, ya sampai sekarang juga malah belum ada dikembalikan izinnya. Nah, ini kan harus dipahami juga. Nah, dan selama tun itu berjalan, ya kan hak remisi Amar ini kan tidak dapat. Padahal kan Amar harus paham, karena kami ini yang nangan perkara ini bukan yang keempat kali nih. 3 kali dari 4 kali, 3 kali kami. Jadi paham betul lah historisnya kita dengan Amar kan dalam penanganan perkara ini. Ya otomatis ya karena dia status napi, tetap penilainya kan
ya warga binaan tetap remisi, ya kan? Berarti ya tetap yang mengapakan lapas dan dirjen. Ya. Nah, itu yang menurut saya yang harus dipahami kalau langkah itu yang diapain. Tapi itu kan terserah dari kuasa hukum yang baru. Tapi kan pasti Arman akan Diskusi adiknya, lah. mungkin keluarga akan ngasih masukan kan gitu. Kan baik buruknya kan sekarang kalau kita lihat, kalau di luar ini kan orang kita di luar kan enak Pak, ya kan? Nah, tapi kan yang di dalam yang pengalaman kami yang merasakan semua itu. Oke. Bang, tapi ada nyariin duduk bareng sama Bang Adit sama Pak Panji itu berarti memang masih support ya Bang, nggak pecah kubu nih sama Bang Adit Enggak sama lah, Bang Jan? enggak lah mas pecah kubu. Nggak ada perang dingin kan Dit? Apa? Nggak ada kondisi Nggak ada. dingin. Ini semua tuh untuk kebaikan Bang Amar kan. Ini semua kan tujuannya satu gitu loh, ya kan? Untuk supaya Bang Amar bagaimana gitu kan? Nggak ada pecah-pecah kubu kok, gitu loh. Nggak ada sampai ego di dalam. Iya. Ini tetap Nasib lah. manusia juga kan. Gitu loh. Tapi Bapak masih alasan nggak sih karena aku mau bukan Bang Jon lagi nih yang ngurusin PK-nya gitu malah ganti pengacara. Kasih alasan nggak sih Bang Amar ke Ya kalau itu kan aku bilang tadi, karena saya dengan pengacara baru ini kan tidak sepaham dan sependapat. Ya kita serahkan dulu yang baru kan. Ya energi baru ini bagaimana kan? Ya mudah-mudahan dia berhasil ya kita alhamdulillah kan. Nah, kalau nggak berhasil ya nanti ya tentu kita kan sekarang lagi berupaya mencari nopung karena PK itu kan bisa 2 kali. Nah, ya kan? Nah itulah kita minta tindak lanjut itu kan untuk membersihkan nama Amar. Nah jadi biarlah kita fokus di situ karena nama Amar ini sekarang kan seolah-olah ya jejak digitalnya kan ya media tahu katanya kan seolah pengedar kan. Bandar, kan bandar. Padahal di keputusan di pasal yang dituduh kan melebihi dari 5 gram. Jadi orang walaupun dia pemakai sekalipun kalau barangnya 5 gram ke atas ya tetap aja 114 ayat 2 itu yang dijatuhkan hukuman. Nah ini yang harus dipahami. Karena kata-kata bandar di situ tidak ada dalam keputusan. Kami ada keputusan. Karena kami kan yang lebih paham itu kan kami yang bersidang dan sampai keputusan, sampai ingkrah. Nah itu. Om Jan kan menemani Bang Amar dari tahun 2003 tadi Om ya. Jatuh bangun menemani Bang Ya itu 2023 yang langsung kalau mau nanganin benar 2017 Pak. Menemani Bang Amar dari 2017 sampai 2023 juga lanjutin lagi jatuh bangun dan segala macam. Sempat kaget nggak sih Om saat sempat kecewa nggak sih saat Bang Amar menunjuk kuasa hukum lain gitu? Oh saya sebenarnya gini, pada waktu saya ketemu Amar itu, waktu dia kecewa, kan dikatakan dia kecewa kan, itu tanggal 23 keputusan, tanggal 24 saya kan ketemu Amar, itu ada pernyataannya, kan ada udah ya langsung ya ada lah seseorang yang menyodorkan surat kuasa ke Amar untuk ditandatangani. Nah kami kan ketemu, saya nanya baik-baik aja, Mar, ini kau udah cabut kuasa dari saya, Mar? Loh enggak Om katanya. Loh itu kan pengacara barumu udah ngomong, aku bilang. Masa kau nggak ngomong-ngomong mas saya cabut kuasa, aku bilang. Enggak Om katanya. Saya itu menunggu Om ke bawah. Nah sekarang ada apa? Saya dalam keadaan panik disodorkan surat kuasa. Cuma saya ngomong saya tidak mencabut kuasa dari saya, cuma menambah katanya. Oh ya udah kalau saya nih ya kalau kamu bilang saya gagal, aku bilang nggak apa-apa kamu ganti saya. Karena apa? Karena ya mungkin juga ada mungkin darah segar yang karena saya ini kan udah bosan juga Mar, aku bilang. Saya menangani perkara ini sejak 2023 loh, sekarang 2000 ya kan? 2000 ya itu 2017 kan ada kelang dulu kan. Nah, pada waktu 2017 itu kan lama dia karena ya waktu itu kan kalau saran saya diikuti media, sebenarnya Amar ini kan waktu 2017 itu kan Amar ini kan pasiennya RSAO kan. Itu kan. Nah, dan dulu saya bilang pada waktu 2017 Mar kau walaupun udah direhab, tapi kan nggak akan mungkin sembuh.
kamu tetap dulu lah jadi pasien RSKO supaya berobatnya ya semacam pasien dokter lah gitu loh. Jadi berobat rehabilitasi lanjutan istilahnya. Nah, supaya apa? Supaya kamu dapat kartu perawatan psikiater, gue bilang. Jadi ya kalau ada ya namanya dalam perkara ini kan kadang-kadang ada jebakan-jebakan juga kalau orang baru keluar. Nah, kalau ada itu kan ada hak imunitas, gue bilang. Hak kekebalan hukum karena dia orang sakit. Nah, itu kan saya ketemu sama Amal itu selesai pernikahan kalau nggak salah ya. Ketemu saya ngomong, kamu masih ada konsul nggak ke RSKO? Wah, nggak ada lagi om, lagi sibuk syuting gini. Nah, itulah sebenarnya kalau rencana saya itu kan kalau Amar ini keluar ya kan bebas, saya malah mendaftarkan dia lagi seperti dulu. Jadi rehabilitasi lanjutan namanya, ya kan itu bisa didaftarkan ke IPWL terdekat.